Di slide nomor 19 itu tentang jawaban. Ada surat gugatan, tentunya ada jawaban. Di dalam jawaban, nanti dari pihak termohon juga akan menanggapi tentang pokok perkara dan juga menampilkan eksepsi. Dalam konvensi itu berarti gugatan awal. Jadi gugatan yang diajukan oleh penggugat itu nanti akan ditanggapi oleh tergugat. Yang pertama dalam konvensi. Dalam konvensi itu nanti ada dua, ada eksepsi dan pokok perkara. Eksepsinya apa saja? Itu silakan jenengan cek. Eksepsi nanti bisa dimunculkan diantaranya adalah misalkan pihak tergugat itu mengeksepsi terkait dengan Pengadilan Negeri Kediri misalkan tidak berwenang mengadili perkara ini kaitannya dengan kompetensi absolut. Kenapa? Karena perkara tentang masalah harta bersama ataupun gonogini itu menjadi kompetensi absolutnya pengadilan agama. Kok diajukan di PN atau pengadilan negeri, maka pihak tergugat nanti boleh mengeksepsi agar supaya gugatan yang diajukan oleh penggugat itu ditolak atau tidak dikabulkan. Ini diantara eksepsi ya. Eksepsi yang kedua tentang gugatan kurang pihak plurium litis konsortium. Gugatan kurang pihak, nanti di belakang akan saya jelaskan. Misalkan tergugatnya ada 3, cuma yang digugat hanya 1 orang lah. Itu nanti pihak tergugat juga boleh menyampaikan tentang eksepsi bahwa gugatan penggugat itu kurang pihak. Enak dari tergugat ya. Kemudian di slide yang 19 yang berikutnya, isi daripada eksepsi yang berikutnya adalah penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan akuo. Jadi misalkan penggugat itu tidak punya legal standing ya dalam perkara tersebut, termasuk disebut juga dengan diskualifikasi in person. Berarti kalau tidak punya legal standing, maka pihak tergugat juga bisa mengeksepsi ya, mengeksepsi terkait dengan gugatan akuo ataupun gugatan yang diajukan oleh penggugat. Kenapa penggugat tidak punya legal standing? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, karena si penggugat dia tidak punya legal standing ya, tidak punya legal standing. Sebagaimana contoh ada itu ya. Contohnya adalah itu ada ya, bahwa menunjuk surat gugatan penggugat itu terdapat fakta bahwa penggugat tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara tersebut. Alasannya apa? Alasannya sebutkan bahwa yang bertindak sebagai penggugat dalam perkara itu seorang yang bernama ini ya, bila dicermati Direktur Persero pengurus dari CV ini adalah seorang yang bernama ini. Hal tersebut didasarkan akte pendirian bahwa karena yang mewakili itu ternyata dia tidak dimasukkan di dalam akte pendirian, maka yang mewakili persidangan bukan advokatnya tapi yang memberi kuasa, walaupun toh dia bisa melakukan perbuatan semacam buat perjanjian ya antara pihak pertama, tapi dia tidak bisa melakukan perbuatan hukum, yaitu menjadi
mewakili di dalam persidangan itu tidak bisa. Karena apa? Dia tidak memiliki legal standing. Artinya dia tidak masuk di dalam akte pendirian CV tersebut. Nah, makanya dia tidak bisa menjadi penggugat. Ya, penggugatnya siapa? Penggugatnya adalah pengurus yang masuk di dalam akte pendirian itu. Nah, ini juga harus cermat juga ya. Makanya sampean harus membuka untuk masalah CV ya. Untuk masalah CV itu kan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUHD. Tahu Mbak ya, KUHD. Kalau PT memang untuk direksinya itu diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ada sendiri. Nah ini makanya harus dicek dulu apakah dia masuk ke dalam akte pendirian atau tidak. Kalau tidak, maka dia tidak bisa menjadi sebagai penggugat karena tidak memiliki legal standing. Itu contoh. Atau contoh yang lain, misalkan perkara perdata tentang masalah waris ya, waris. Lah waris itu yang bisa mengajukan gugatan itu adalah mereka yang masuk ke dalam ahli waris, ya, yang masuk dalam ahli waris yang punya hak untuk mendapatkan warisan. Tapi kalau dulur saudara yang memang secara undang-undang dia tidak punya hak waris, maka dia tidak berhak untuk mengajukan gugatan waris, sengketa waris. Nah, kalau dia tidak punya hak, berarti tidak bisa menjadi legal standing dan tidak bisa menjadi sebagai penggugat. Nah, kemudian ada lagi eksepsi ataupun tangkisan yang selain legal standing, yaitu adalah penggugat itu prematur. Kenapa dikatakan prematur? Karena para pihak itu memang sudah terikat ya dengan suatu perjanjian bahwa untuk masalah menyelesaikan suatu permasalahan ataupun konflik di dalam perjanjian itu memang detail, diatur secara detail. Misalkan di dalam gugatan itu, silakan jenengan buka slide saya nomor 24 itu ada ya. Memang di dalam gugatan pasal sekian misalkan diatur tentang masalah menyelesaikan perkara. Jadi nanti para pihak ketika ada permasalahan maka tidak kemudian langsung diselesaikan di pengadilan, tapi harus diutamakan dulu menyelesaikannya secara kekeluargaan. Nah, kalau dia melewati pasal di dalam perjanjian itu diatur tapi dilewati, maka dia langsung mengajukan gugatan di pengadilan, itu namanya adalah prematur. Dia melanggar pasal yang dibuat oleh para pihak itu sendiri. Nah, ini contoh ya, contoh gugatan yang prematur. Kemudian ada lagi gugatan penggugat obscur libel. Nah, gugatan obscur libel itu berarti gugatan yang tidak jelas. Tidak jelas itu misalkan dia salah di dalam posita itu salah menampilkan atau menyebutkan pasal, misalkan pasal 20 itu mengatur tentang masalah kerjasama dengan pihak lain. Tapi dia mengklaim bahwa pasal 20 itu mengatur tentang masalah denda ataupun keterlambatan. Nah, itu namanya obscur libel, tidak jelas. Kemudian ada lagi gugatan itu ditolak oleh pengadilan karena gugatan yang diajukan itu sama dengan gugatan yang sebelumnya. Bahasanya adalah exceptio res judicata ataupun nebis in idem. Nebis in idem ini juga termasuk senjata ya, senjata bagi tergugat ya, ketika dia ingin mengeksepsi terhadap penggugat. Nebis in idem ini adalah merupakan contoh kasus perkara yang sama ya, tidak dapat diperkarakan dua kali. Jadi kalau ingin mengajukan yang gugat, misalkan ada seorang yang mengajukan tentang masalah wan prestasi ya, gugatan awal itu ditolak. Kemudian dia mengajukan lagi alasan
di dalam posita ataupun fundamentum petendinya sama dengan gugatan sebelumnya. Namanya nebis in idem namanya ya. Idem sama dengan yang sebelumnya. Ini juga nanti kalau memang terjadi seperti itu ya gugatan yang diajukan oleh penggugat nanti akan ditolak. Ditolak. Bisa dieksepsi hal itu ya. Nah, ini yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh para penegak hukum, yaitu lawyer ataupun penasihat hukum ketika mendampingi suatu perkara, baik wan prestasi, sengketa jual beli, sengketa waris, maupun PMBA. PMBA itu adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merugikan. Nah, tentunya merugikan penggugat seperti itu. Jadi ini senjata. Itu konvensi. Konvensi itu artinya gugatan awal. Nah, konvensi itu ada dua, yaitu eksepsi dan pokok perkara. Kemudian rekopensi. Rekopensi di halaman 19 itu ya. Rekopensi itu adalah gugatan balik. Nah, gugatan balik ini nanti yang awalnya itu dia sebagai tergugat, lah di rekopensi dia menjadi penggugat rekonvensi. Yang awalnya sebagai penggugat, di dalam rekopensi dia menjadi tergugat rekonvensi. Nah, yang menjadi penggugat rekopensinya adalah yang awalnya tergugat. Nah, ini. Nah, di dalam rekopensi nanti bisa nuntut balik. Ya, misalkan dia mengklaim bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu adalah sah, misalkan sah dan mengikat. Nah, di sini bisa menyerang balik. Ini kalau dalam perkara perceraian itu rekopensi yang terkenal, yang masyhur ya, yang sering dilakukan adalah tentang masalah nafkah. Jadi ketika suami menceraikan, mentalak istrinya, mengajukan permohonan cerai talak kepada istrinya di pengadilan, maka si istri nanti di dalam rekopensinya dia nuntut nafkah. Nafkah yang pertama adalah nafkah iddah selama 3 bulan, 1 bulannya misalkan istri itu minta 3 juta, 3 juta kali 3 bulan, karena masa tunggu pasca perceraian itu kan 3 bulan. Masa iddahnya adalah 3 kali sucian ya Mbak ya, ataupun 3 bulan. Misalkan 1 bulannya si istri minta 3 juta, berarti kali 3, berarti 9 juta. Kemudian untuk nafkah madiyah itu nafkah yang belum terbayarkan selama berapa bulan. Nah, itu harus disebutkan. Tapi nanti ya, yang mengajukan rekopensi, yaitu dari penggugat rekopensi atau tergugat konvensi, maka dia harus bisa membuktikan selama 1 tahun itu di bulan apa saja suami yang tidak membayar nafkah madiyah ataupun nafkah lampau. Ada lagi nafkah mut'ah. Nafkah mut'ah itu artinya pedot tresno, kenang-kenangan. Jadi seorang suami yang mentalak istrinya, yang megat bujuni, maka di situ nanti istri boleh minta nafkah mut'ah, kenang-kenangan dari suami kepada bekas istri ataupun mantan istrinya. Untuk nilainya berapa? Tidak terhingga, tergantung putusan majelis hakim ataupun masing-masing nanti kan harus membuktikan kemampuan suami apa, pekerjaannya apa. Misalkan si istri bisa membuktikan bahwa slip gajinya suami itu 10 juta, buktikan. Itu nanti akan dikabulkan kaitannya dengan gugatan rekopensi yang diajukan oleh istri ataupun pihak tergugat konvensi ataupun penggugat rekonvensi. Nah, ini harus dibedakan. Kalau di rekopensi ya Mbak ya, di rekopensi, kalau di rekopensi nanti bahasanya gini, mohon tergugat konvensi disebut sebagai penggugat rekonvensi dan penggugat konvensi disebut sebagai tergugat rekonvensi. Nah, ini penting ini. Ini nanti insya Allah UASnya kapan ya Mbak ya? Nanti saya buat soal untuk UTS. Untuk UTS, bukan UAS tapi untuk UTS. Ini
merupakan hukum acara yang sering berlaku dan masyhur ya. Entah itu perkara wan prestasi ingkar janji, entah itu perkara PMH, perbuatan melanggar hukum, ataupun perkara sengketa, sengketa waris, sengketa wakaf, ataupun sengketa jual beli, ataupun sengketa-sengketa yang lain. Termasuk masalah perceraian, ya, perceraian baik agama Muslim ataupun non-Muslim. Jadi yang saya sampaikan ini sangat aktual sekali dan ini sering digunakan oleh lawyer ataupun pengacara ketika dia beracara di pengadilan negeri terkait dengan perkara perdata. Baik perkara perdata Islam maupun perdata BW. Seperti itu ya dari saya. Dari sini ada pertanyaan? Mungkin tidak